Obat-obatan, juga dikenal sebagai farmakoterapi, adalah substansi kimia yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, mengobati, atau mengurangi gejala penyakit atau kondisi medis. Berikut adalah penjelasan ilmiah tentang obat-obatan. 1. Mekanisme kerja. Obat-obatan bekerja dengan berinteraksi dengan target biologis di dalam tubuh seperti reseptor, enzim, atau protein untuk menghasilkan respons biologis yang diinginkan. Mekanisme kerja obat dapat melibatkan aktivasi reseptor, inhibisi enzim, modulasi jalur sinyal seluler, atau pengaruh pada proses biologis tertentu. 2. Klasifikasi obat. Obat-obatan dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria, seperti jenis penyakit yang diobati, mekanisme kerja, struktur kimia, atau sifat farmakologis. Klasifikasi umum obat termasuk antipiretik penurun demam, analgesik pereda nyeri, antibiotik, antidepresan, antiinflamasi, antihistamin, dan banyak lagi. 3. Farmakokinetik. Farmakokinetik adalah studi tentang penyerapan, distribusi, metabolisme, dan eliminasi obat di dalam tubuh. Proses farmakokinetik mempengaruhi kadar obat di dalam tubuh dan durasi serta intensitas efek obat. 4. Farmakodinamik. Farmakodinamik adalah studi tentang efek obat pada tubuh dan mekanisme kerja obat dalam menghasilkan respons biologis. Farmakodinamik mempelajari interaksi obat dengan target biologis, efek obat, interaksi obat, efek samping, dan toksisitas obat. 5. Efek samping dan toksisitas. Efek samping adalah respons yang tidak diinginkan dari obat yang dapat muncul selama pengobatan. Toksisitas adalah efek yang merugikan atau berbahaya dari dosis obat yang berlebihan yang dapat merugikan tubuh. 6. Individualitas respons. Respons terhadap obat dapat bervariasi antar individu berdasarkan faktor genetik, kondisi kesehatan, usia, jenis kelamin, dan faktor lainnya. Personalisasi terapi berdasarkan karakteristik individu membantu dalam mencapai hasil pengobatan yang optimal. Beberapa contoh obat yang digunakan untuk mencegah penyakit atau kondisi tertentu termasuk 1. Vaksin. Vaksin adalah contoh utama obat untuk mencegah penyakit. Vaksin membantu melatih sistem kekebalan tubuh untuk mengenali dan melawan patogen penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. 2. Kontrasepsi oral. Kontrasepsi oral adalah obat yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Obat ini mengandung hormon yang menghambat ovulasi dan mencegah pembuahan sel telur. 3. Antibiotik profilaksis. Antibiotik profilaksis digunakan untuk mencegah infeksi sebelum atau setelah prosedur medis tertentu seperti pembedahan untuk mengurangi risiko infeksi. 4. Antimalaria. Obat antimalaria digunakan untuk mencegah infeksi malaria pada individu yang tinggal atau bepergian ke daerah dengan risiko tinggi terkena malaria. 5. Suplemen vitamin dan mineral. Suplemen vitamin dan mineral dapat digunakan untuk mencegah defisiensi nutrisi dan kondisi terkait seperti anemia defisiensi zat besi atau kekurangan vitamin D. 6. Statins. Statin adalah obat yang digunakan untuk menurunkan kadar kolesterol dan mencegah penyakit kardiovaskular seperti serangan jantung atau stroke pada individu dengan risiko tinggi. 7. Obat antihipertensi. Obat antihipertensi digunakan untuk menurunkan tekanan darah tinggi dan mencegah komplikasi yang terkait dengan hipertensi seperti penyakit jantung dan stroke. 8. Obat antiretroviral. Obat antiretroviral digunakan untuk mencegah penularan HIV dan mengendalikan perkembangan infeksi HIV menjadi AIDS pada individu yang terpapar virus. 9. Obat osteoporosis. Obat osteoporosis digunakan untuk mencegah kerapuhan tulang dan fraktur pada individu dengan risiko osteoporosis. 10. Obat antiinflamasi. Obat antiinflamasi non-steroid OANS dapat digunakan untuk mencegah peradangan dan nyeri pada kondisi seperti artritis atau kondisi inflamasi lainnya. Obat-obatan tidak digunakan untuk mendiagnosis penyakit atau kondisi medis. Diagnosis penyakit atau kondisi medis biasanya dilakukan melalui evaluasi medis, pemeriksaan fisik, tes laboratorium,
dan prosedur diagnostik lainnya yang dilakukan oleh profesional kesehatan terlatih. Namun, terdapat beberapa contoh obat yang digunakan dalam proses diagnostik atau evaluasi medis seperti 1. Obat kontras. Obat kontras digunakan dalam prosedur pencitraan seperti CT scan, MRI, atau röntgen dengan kontras untuk meningkatkan visualisasi organ atau struktur tertentu. 2. Obat penguji fungsi. Obat-obatan tertentu dapat digunakan untuk menguji fungsi organ atau sistem tubuh tertentu seperti tes glukosa darah untuk mendiagnosis diabetes. 3. Obat stimulasi. Obat-obatan stimulasi seperti obat-obatan yang digunakan dalam tes fungsi tiroid untuk mengevaluasi fungsi kelenjar tiroid.